Karena perempuan itu secara psikologis dia berbeda dengan laki-laki, gitu kan ya. Perempuan itu nanti bayangan-bayangan terhadap pernikahan itu akan udah muncul segala macam, dan perempuan itu seringkali memilih itu berdasarkan emosi. Kayak gitu. Itu kan ya lebih ke emosional dan dia bermain dengan perasaannya. Itulah kenapa memang di sini koridor seorang perempuan dalam mencari jodoh hanya tentukan dengan satu hal. Pilih yang soleh aja. Kayak gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama kita, Faris sama Adidi. Iya, Adidi dan Faris. Nah, sebagai narasumber kali ini kita akan bahas mengenai kriteria kita dalam mencari jodoh. Iya. Masya Allah. Berat sekali, Bu. Enggak sih, sebenarnya biasa-biasa aja. Karena belum biasa aja ngebahasin materi kayak begini. Iya. Sebenarnya gimana tuh, akan ada satu masa di mana nanti Faris pun mencari-cari tentang hal ini. Tapi sebenarnya yang mau kita bahas juga hal yang biasa yang sering kalian dengar sih. Iya, banyak pertanyaan ke saya juga sih tentang itu. Nanyanya maksudnya apanya? Tentang kriteria, tentang gimana sih saya supaya mempersiapkan itu gitu. sebagai laki-laki atau sebagai perempuan gitu kan. Padahal saya sendiri belum begitu paham tentang itu. Iya benar ya. Iya. Masya Allah. Kita tanya sama yang udah berpengalaman. Silakan, Nak. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita ngikutin hadisnya kan sudah jelas ya. Jadi kalau laki-laki nyari perempuan, itu ada tuh kan yang kriterianya itu ya. Di situ jadi Rasulullah ngasih kita koridor, apa aja yang diperbolehkan. Yaitu dengan 4 kriteria itu kan. Tapi nanti ada lagi kalau buat perempuan nyari laki-laki, itu ada juga kriterianya. Kayak gitu. Jadi beda ternyata antara laki-laki mencari perempuan dengan perempuan mencari laki-laki itu kriteria koridor yang Rasulullah berikan itu berbeda kayak gitu. Jadi ini koridornya ya, dalam artian gini, teman-teman boleh menggunakan itu kayak gitu. Dan di sini batasannya, walaupun nanti di akhir itu akan dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa yang terbaik itu apa, untuk orang yang beruntung itu apa, gitu kan ya, kayak gitu kan. Jadi ketika kita memilih kriteria yang diperbolehkan gitu kan ya, atau yang diperkenankan oleh agama kita, yang pertama itu kan tentang 5 liha gitu kan ya. Dia tuh secara kemampuan hartanya seperti apa, kemampuan finansialnya seperti apa. Jadi laki-laki ketika mencari jodoh perempuan, dia boleh memasukkan itu ke dalam kriterianya. Kayak gitu. Terus juga kemudian lijamaliha gitu kan, adalah tentang bagaimana fisiknya seperti apa, apakah dia enak dipandang atau tidak gitu kan ya. Enggak bikin muntah ketika pengen ngelihat gitu misalnya. Yang menyenangkan ketika dipandang. Asik, menyenangkan ketika dipandang, nggak malu-maluin diajak kondangan, apalagi. Dan Itu lain-lain. Iya dan lain-lain. Itu diperbolehkan. Terus yang ketiganya dari keturunannya, kayak gitu kan ya. Karena insya Allah dari keluarga yang harmonis, kemungkinan besar keluarga yang harmonis ini akan mendidik si perempuan ini dengan cara yang harmonis juga. Sehingga dia akan mengadaptasi, dia akan mereplikasi bagaimana caranya membuat keluarga yang harmonis versi dia sendiri. Kayak gitu. Itu pun sama masih diperbolehkan juga kayak gitu. Nah yang keempatnya adalah lidiniha gitu kan ya. Jadi dengan agamanya kita melihat solehahannya gitu kan ya, kayak gitu. Dan ternyata di akhir itu disampaikan justru yang memilih yang terakhir ini adalah orang-orang yang beruntung. Maka kemudian yang paling beruntung adalah orang yang memprioritaskan yang keempat. Walaupun 3 yang lainnya diperbolehkan, tetapi yang paling beruntung adalah yang dia punya prioritas atau melihat sudut pandangnya itu pada yang keempat ini gitu kan ya, solehah gitu kan ya. Karena insya Allah kalau yang masalah harta, kecantikan gitu kan ya, keturunan, itu semuanya akan musnah. Sementara agama itu yang akan mengantarkan kita nanti ke surganya kelak. Kayak gitu. Karena inti dari menikah itu adalah kita kan mencari partner surga gitu kan ya. Kayak gitu, nyari partner surga, bukan hanya sekedar kita ajak kondangan, bukan hanya sekedar kita ajak jalan-jalan ke mall kayak gitu, Riz, ya enggak? Iya betul. Tapi kita ajak jalan-jalannya ke surganya kayak gitu, Riz. Nah, itu kalau laki-laki mencari perempuan, kriterianya 4 itu. Nah, kalau sebaliknya, perempuan mencari laki-laki, ternyata di sini Rasulullah hanya mensyaratkan satu hal, satu doang, gitu kan ya. Mau main tebak-tebakan nggak? apa tuh? Apa kira-kira yang satu itu? Agamanya. Oh iya benar, kata Rasulullah, kalau ada laki-laki soleh melamar seorang perempuan, gitu kan ya, usahakan diterima, jangan ditolak. Karena kalau ditolak nanti akan muncul fitnah, dikhawatirkan akan muncul fitnah. Kok begitu? Ya. Karena perempuan itu secara psikologis dia berbeda dengan laki-laki, gitu kan ya. Perempuan itu nanti bayangan-bayangan terhadap pernikahan itu akan udah muncul segala macam, dan perempuan itu seringkali memilih itu berdasarkan emosi.
Kayak gitu. Itu kan ya lebih ke emosional dan dia bermain dengan perasaannya. Itulah kenapa memang di sini koridor seorang perempuan dalam mencari jodoh hanya tentukan dengan satu hal. Pilih yang soleh aja. Kayak gitu. Misalkan nanti di antara 3 pilihan, gitu kan ya. Kan perempuan tuh dia tidak berpoligami kan ya. Yang poligami kan laki-laki. Makanya perempuan kan hanya milih satu. Jadi supaya dia tidak menyesal, pilih satu. Misalkan nanti dia ada 3 pilihan, gitu kan ya. 3 pilihan. Di antara 3 pilihan ini yang tinggal dia pilih aja yang paling soleh yang mana. Nah gitu. Jadi buat perempuan itu emang seperti itu. Karena itu tadi ya, secara psikologis dia akan berbeda dengan kita. Nah gitu. Banyak hal gitu kan ya. Ketika pertimbangan ya, kalau laki-laki bisa menjawab hanya 1 hari, perempuan mungkin 1 minggu juga nggak cukup. Gimana ya bang? Gitu, kayak gitu. Banyak pertimbangannya. Ternyata udah dikasih 7 minggu, masih jawabnya gitu juga. Gimana ya bang? Laki-laki juga begitu ya. Ada juga sih, cowok alay berarti. Ada aja. Gitu. Jadi banyak faktor sehingga itulah kenapa memang untuk perempuan itu koridornya adalah 1, soleh. Dan ketika kalau ada laki-laki soleh ngelamar tadi akan muncul banyak fitnah. Kenapa fitnahnya itu? Jadi akan muncul banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Jadi kalau perempuan tidak menerima si soleh ini, misalkan dia ganteng gitu kan, cuma menang ganteng aja gitu ya, tapi ternyata kurang ajar kayak gitu ya. Jadi fitnah itu mungkin di situnya. Lebih ke faktor-faktor seperti itu. Maka di sini memang harus bisa ke arah sana. Karena seorang perempuan itu nanti bagaimanapun juga ketika berumah tangga, secara psikologis dia akan kalah. Gitu kan ya. Kecuali perempuan yang dominan. Biasanya, tapi kalau perempuan dominan di rumah tangga itu akan hancur. Entah itu didikan anaknya yang kurang bagus dan lain sebagainya. Maksudnya dominan tuh gimana? Ada perempuan yang akan mendominasi di rumah tangga kayak gitu. Yang banyak kasus ya, di sini KHA juga banyak laporan. Ketika seorang perempuan dominan di rumah, itu anak-anaknya itu biasanya akan menjadi gay gitu, homo gitu ya. Karena karakter Ibunya. Sosok ayah itu hilang di situ walaupun ada. Kayak gitu. Jadi emang sudah fitrahnya demikian ya. Fitrahnya itu emang harus laki-laki yang dominan di rumah. Gitu. Jadi terlepas dari itu semuanya, itulah memang ternyata kriteria yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah ini adalah kriteria yang terbaik yang bisa kita ambil. Ya gitu, Riz. Jadi itulah bedanya ya. Kalau laki-laki itu diperkenankan sampai dengan 4, itu kan kalau perempuan cukup 1. Karena yang 1 pun itu dia sudah menyelesaikan semuanya. Kayak gitu sih. Ya. Catatannya tadi apa? Kalau ada yang melamar, iya. soleh. Kalau ada orang soleh yang melamar, terima aja. Walaupun sebenarnya boleh juga sih pertimbangan cinta, suka gitu kan ya tadi sih. Itu kan soleh sih, cuma kok begitu ngelihat mukanya saya mules gitu ya misalnya kayak gitu. Ya jangan juga. Nah, kalau misalnya katakanlah belum soleh misalnya, tapi dia berusaha untuk menjadi soleh, gimana tuh? Oh, kita udah masuk ke ranah yang berbeda. Pada kenyataannya orang soleh ada ya orang yang tidak pernah merasa dirinya soleh. Itu dia masalahnya. Iya. Justru orang yang merasa dirinya soleh pada saat itulah dia sedang menjadi pribadi yang sangat munafik ya. Kalau kita sekarang sedang merasa, saya lagi soleh nih, saya orang soleh gitu. Sebenarnya itu kita orang paling munafik. Karena orang soleh itu tidak akan pernah mengakui dirinya soleh. Apa sih indikator soleh itu? Ya gampang, dia rajin sholat itu udah indikator soleh. Ya kan? Kayak gitu. Simple ya sebenarnya. Oke, ada lagi? Enggak sih. Udah kayaknya, lagian udah cukup juga. Iya enggak? Gitu. Oke teman-teman, itu dia tips untuk mencari jodoh. Semoga teman-teman semua di luar sana bisa mencari yang terbaik. Nah, kalau bertanya boleh nggak lewat DM gitu misalnya, Bang? Boleh, nama Instagram Aap. Punya dong? Oh, punya. Ngobrol yuk. Ngobrol yuk. @ngobrol yuk. Oke, di nanti aja gitu. Dikasih. Oke, terima kasih atas waktunya, tipsnya, materi-materinya. Semoga kita bisa memanfaatkan dan berkah untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.